Selamat pagi pemirsa, selamat berjumpa dalam program Nusantara. Program ini akan memberikan Anda informasi yang aktual dan terpercaya. Pagi hari ini kami akan membawakan berita dengan saya Albertus Diogratias dan rekan Saya Rifki Apriansyah akan menemani Anda dalam 10 menit ke depan. Dan inilah berita Nusantara. Hari ini kami akan mengajak Anda mengenal lebih dekat salah satu tempat bersejarah yang ada di Indonesia, yaitu Monumen Nasional atau Monas. Ya, Monas bukan hanya sebagai ikon dari kota Jakarta, tapi juga simbol dari perjuangan rakyat Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Selain memiliki nilai sejarah yang tinggi, Monas juga menjadi salah satu tempat destinasi wisata yang ramai dikunjungi oleh masyarakat dan juga turis asing. Dan kami sudah terhubung dengan rekan kami yang ada di lokasi, Kindi dan Keisha. Baik pemirsa, selamat sore. Di sini kami sedang berada di Monumen Nasional yang biasa dikenal dengan Monas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kindi Setiawati dengan partner saya Keisha Fadila. Di sini kami akan menelusuri Monas. Selamat menyaksikan. Pemirsa, saya saat ini sedang berada di salah satu monumen nasional atau Monas, salah satu ikon kebanggaan Indonesia yang berdiri tegak di ibu kota Jakarta. Monas memiliki tinggi sekitar 132 meter dengan lidah api di puncaknya yang dilapisi emas murni seberat 50 kg. Monas mulai dibangun pada tanggal 17 Agustus tahun 1961 atas gagasan Presiden Soekarno dan diresmikan pada tahun 1975. Monas bukan hanya menjadi tempat wisata, tapi juga simbol perjuangan dan semangat bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Baik pemirsa, jadi saya di sini sudah ada di depan loket untuk membeli tiket. Jadi sebelum kita masuk ke dalam Monumen Nasional ini, kita harus membeli tiketnya, yaitu di sini, yaitu di bawah Monumen Nasional. Baik pemirsa, saya saat ini sedang ingin memasuki ke dalam Monumen Nasional untuk melihat tempat-tempat bersejarah. Dan sebelum kita ingin memasuki ke tempat monumen ini, kita harus membeli karcis. Untuk mahasiswa itu 13.000 dan untuk pelajar itu bisa 6.000. Nah, sebelum itu juga kita harus menyiapkan kartu Bank IDKI untuk bisa masuk ke dalam Monumen Nasional. Jadi di sini kami sudah ada di bawah Monas, yaitu Sejarah Perjuangan Nasional. Museum-museum sejarah perjuangan nasional di sini banyak sekali diorama-diorama, yaitu lebih dari 50 diorama. Di sini bisa kita lihat. Nah, kita bisa lihat nih pemirsa, di sini banyak sekali diorama yang menampilkan sejarah Indonesia dari masa kerajaan hingga era Orde Baru, termasuk pergerakan nasional, penjajahan Jepang, dan perjuangan kemerdekaan. Oke, baik. Jadi di sini saya sudah sama salah satu pengunjung di Monas. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Sahda Aulia Rohmah. Dan kamu boleh? Nama saya Dara Melani Hermawan. Oke, jadi di sini kalian untuk mengunjungi Monas ini ada rangka apa nih? Hari Santri. Oh, Hari Santri. Jadi kalian kesini dari Ponpesnya? Oke. Oke, ya. Terus kalian kesini udah pernah naik ke puncaknya atau belum? Belum. Apa kesan-pesan kalian selama kalian udah mengunjungi Monas ini? Senang, seru mencari. Terus ternyata Monas itu besar. Oh iya. Kirain itu kecil. Oh iya, sebelumnya orang mana kalian? Sumedang. Oh, Sumedang. Baik, di sini saya bersama salah satu dari narasumber dengan kakak siapa? Kakak Rahma.
Sudah pernah naik ke cawannya atau ke puncaknya sudah belum? Belum, baru nyampe tengah-tengahnya doang sih pas itu. Gimana kesan besar kakak waktu keliling Monas ini? Ngeliatnya kayak bagus banget gitu, bisa ada monumen-monumen kayak gitu. Terus habis itu banyak banget di sini kan kayak pajangan-pajangan tentang sejarah-sejarah Indonesia. Jadi orang-orang tuh bisa pada tahu tentang sejarah Indonesia lewat monumen-monumen yang ada di sini, lewat lukisan. Baik pemirsa, jadi kami sekarang sedang berjalan menuju ruang kemerdekaan. Baik pemirsa, saat ini saya sedang ingin masuk ke ruangan kemerdekaan. Jadi kita lihat ke atas ya. Selain itu, di dalam Monas juga terdapat ruang kemerdekaan, tempat disimpannya naskah asli teks proklamasi dan rekaman suara proklamasi kemerdekaan oleh Insinyur Soekarno. Pemirsa, jadi setelah menunggu lama waktunya untuk ingin naik ke cawan atau ke atas puncak Monas, akhirnya kita sampai dalam antrean sesi ke-6. Dari sini juga kita dapat melihat pemandangan kota Jakarta dari puncak Monas menggunakan lift yang tersedia di dalam menara. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di atas puncak Monas. Kita bisa lihat pemandangan dari ibu kota Jakarta. Oke, baik sore teman-teman. Di sini kami sudah ada di Cawang bagian Monas, yaitu salah satu bagian di Monas. Di sini kalian bisa melihat luas Jakarta, yaitu ibu kota Jakarta ini sangat luas ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sana ada banyak gedung-gedung yang terbentang ya. Jadi kalian ini spot cocok sih kalau misalnya kalian ingin berfoto-foto di sini cocok. Nah, baik teman-teman, di sini juga kita bisa melihat ya banyak fasilitas yang bisa digunakan. Jadi kalau misalnya kalian ingin berolahraga di hari Minggu, ini tuh sangat terbuka ya. Jadi kalian bisa bermain di area Monas ini dan kalian bisa juga lari pagi di sini. Itu tuh sangat luas dan kapasitasnya juga muat banyak orang. Pemirsa, tak terasa sudah beberapa menit kami menemani Anda dalam penelusuran sejarah di Monumen Nasional. Dari Monas, kita bisa belajar bahwa perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya tercatat di buku, tapi juga tergambar nyata melalui monumen bersejarah ini. Semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air harus kita jaga agar tak luntur oleh waktu. Dari Monumen Nasional, saya Kesha dan partner saya Kindi melaporkan. Terima kasih, sampai jumpa di liputan berikutnya. Demikian liputan kami tentang Monumen Nasional, salah satu bukti perjuangan bangsa Indonesia yang masih ada hingga saat ini. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan Anda dan juga menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dan saya Rifki, Saya Albert, pamit undur diri. di Berita Nusantara. Nusantara.